kita akan membahas sedikit mengenai prinsip pengobatan kanker payudara. Mengapa? Kan selama ini kan seringkali mindsetnya adalah udahlah pengobatan itu urusan dokter. Dan mungkin sebagian dari ibu-ibu juga biasanya udahlah saya percaya aja sama dokter. Tapi saya biasanya bilang enggak, ibu mesti ngerti gitu. Nah, tadi Dr. Gunawan udah bagus tuh, sangat sangat jelas menyebutkan kita ini punya masalah. Kalau kita lihat angka kejadian kanker payudara kita memang tinggi, tertinggi untuk kanker di Indonesia. Angkanya 44,4 per 100.000. Tapi kalau kita lihat ada negara-negara lain yang jauh lebih tinggi. Seperti misalnya contohnya Australia. Australia itu 90 lebih per 100.000. Tapi kalau dilihat persentase angka kematian, Australia cuman sekitar 12%. Jadi dari semua yang terkena, kematiannya itu hanya 12%. Di Indonesia 30% lebih. Karena itulah kanker payudara masih menjadi penyebab kematian karena kanker terbesar di Indonesia. Kenapa? Padahal penderitanya banyakan mereka, tapi kematiannya tinggian kita. Karena tadi yang Dr. Gunawan sebut, ketemunya di stadium yang sudah lokal lanjut atau sudah lanjut. Nah, nanti kita akan lihat kan, karena ternyata memang angka harapan hidup itu sangat bergantung pada stadium saat pertama ditemukan. Jadi kalau kita pingin supaya angka kematian turun, gimana nih? Satu, berarti harus ketemunya di stadium dini. Ketemu stadium dini berarti masyarakat harus pintar dong ya? Iya, makanya kita akan memperbanyak edukasi kemana-mana. Tapi jangan lupa, masyarakat pintar, tapi kalau tidak didukung dengan pelayanan kesehatan yang juga tanggap, itu sulit juga. Nah, mungkin teman-teman di sini alhamdulillah beruntung misalnya bisa meraih atau mencapai fasilitas yang memberikan pelayanan cepat. Tapi ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang misalnya karena harus melewati BPJS, untuk mendapatkan waktu diagnosis saja, biopsi, antrinya 3 bulan. Setelah keluar diagnosis, misalnya mau tindakan, operasi, nunggu lagi 3 bulan. Jadi itu semua sebetulnya ikut memperburuk tadi tuh angka kematian di Indonesia. Jadi sebenarnya kayak tadi ide saya ketika ambil F3, kenapa saya ambil di kesehatan masyarakat, bukan di kedokteran, karena memang itu kayak membuka mata kita juga ya, para klinisi, ternyata problem kanker payudara bukan cuma di masalah pasien ngerti, dokter pintar, tapi sistemnya mendukung tidak, gitu. Nah, idenya adalah kalau semakin kita menyebarluaskan informasi yang benar ke masyarakat, lalu kita mengubah mindset masyarakat, masyarakat punya semacam demand atau tuntutan kepada sistem untuk berubah, sambil kita juga beberapa dari kita yang bisa masuk ke sistem, mencoba juga meminta sistem untuk mulai berubah. Ini pelan-pelan lagi kita coba sih. Alhamdulillah dengan jembatan Mamasip ini, saya kemarin dapat kesempatan juga untuk masuk ke Kementerian Kesehatan. Kita cerita di lapangan tuh gini loh problemnya. Dan ternyata beliau-beliau juga sebetulnya baru tahu. Dan lagi berproses, mudah-mudahan menuju ke perbaikan. Nah, ini yang akan kita bersama-sama, karena kayak tadi Dr. Gunawan bilang, nggak bisa cuma satu pihak, semua harus kerjasama gitu ya. Nah, kita akan bicara mengenai prinsip pengobatan. Kenapa? Supaya teman-teman juga paham, sehingga mungkin biasanya ya kalau ada teman kita yang ada masalah di payudara, karena tahu kita penyintas, mereka bertanya, nah kita diharapkan bisa memberikan informasi yang benar sehingga tidak membuat kebingungan lagi gitu. Jadi yang pertama adalah bagaimana dasar untuk penentuan pengobatan kanker payudara. Jadi ketika pasien datang, lalu ada tanda-tanda klinis itu perabaan fisik dokter, kita bilang sadanis, pemeriksaan payudara klinis, lalu kadang-kadang kita tambah juga dengan imaging itu misalnya USG atau mamografi dan yang lain-lain. Kita curiga ini mengarah kepada kayaknya nih ke arah keganasan atau paling tidak meyakinkan, agak meragukan, maka kita akan melakukan biopsi. Nah, urusan biopsi aja kadang-kadang udah kalau di luar ya agak riweh karena masih masyarakat berpendapat oh biopsi itu adalah operasi.
Yang bukan salahnya masyarakat juga, karena kebanyakan pelayanan kesehatan kita masih melakukan operasi. Padahal sebenarnya dari guidelines yang berlaku dari awal 2000 itu sudah jelas, upayakan biopsi itu yang seminimal mungkin invasinya, tapi bisa memberikan hasil yang seakurat mungkin. Karena itu sebetulnya sudah jadi standar di dunia, 90% kasus curiga kanker payudara itu bisa ditegakkan diagnosis cukup dengan core biopsy guiding USG. 10%-nya adalah kasus-kasus yang complicated, yang kompleks, yang mungkin butuh bantuan stereotaktik atau mungkin biopsi insisi. Tapi 90% bisa dengan core biopsy guiding USG. Ya. Lalu kalau kita sudah dapat hasil patologi anatomi, inilah yang kita namakan diagnosis pasti. Jadi diagnosis itu ada diagnosis klinis ketika kita masih periksa pasien, kita lihat pencitraan, hasil mamografi USG. Ada diagnosis pasti ketika hasil patologi anatomi sudah keluar. Yang ibu-ibu suka dengar hasil PA. Nah, kalau hasil PA-nya adalah keganasan, kita harus beranjak kepada pemeriksaan IHK, imunohistokimia. ER itu estrogen reseptor, PR itu progesteron reseptor. Keduanya memperlihatkan apakah pasien bisa kita terapi dengan terapi hormon. Lalu HER2 itu adalah satu reseptor lain yang bisa ditandai di kanker payudara untuk memperlihatkan kalau dia positif, pasiennya bisa diobati dengan obat target anti HER2. Ki67 itu lebih menggambarkan kecepatan pertumbuhan sel. Di dunia, batas dianggap cepat itu kalau dia melebihi 20%. Di bawah 20% dianggap kecepatan pertumbuhan tumornya lambat. Di atas 20%, apalagi kalau sudah sampai di atas 30%, itu cepat dianggapnya. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah ada hasil ini, maka biasanya kita akan mengerjakan workup metastasis untuk melihat. Mungkin ibu-ibu ingat saya pernah cerita kalau awal-awal diagnosis, kanker payudara itu terbagi dua kelompok besar. Yang satu in situ, yang satu lagi invasif. In situ itu berarti si kanker belum punya kemampuan menyebar, karena dia masih berada di dalam yang namanya membran basal. Jadi dia kanker tapi stay di situ aja. Kalau dia sudah sifatnya invasif, kanker ini sudah menembus membran basal. Di luar membran basal inilah ada pembuluh darah, ada pembuluh getah bening. Sehingga kalau ada anak-anak sebarnya masuk dalam pembuluh darah, dalam pembuluh getah bening, inilah yang potensial menyebabkan penyebaran ke organ lain. Paling banyak ke tulang, lalu ke paru-paru, ke hati, dan sebagian kecil ke otak. Nah, ini yang menyebabkan kalau memang kita tahu hasilnya adalah kanker invasif, kita harus mengerjakan workup metastasis untuk memastikan penyebarannya sampai di mana. Dan ini penting untuk dilakukan. Nah, kita lihat biasanya kalau pasiennya belum teraba kelenjar getah bening di ketiak, kita masih bisa mengerjakan pemeriksaan yang lebih sederhana. Ronsen dada, paru-paru dilihat, USG perut, hati dilihat, dan bone scan, melihat penyebaran di tulang ada atau tidak. Tapi kalau secara klinis sudah ada penyebaran di kelenjar getah bening ketiak, maka disarankan pemeriksaan yang lebih sensitif. Mungkin ibu-ibu ingat ada yang namanya PET scan. PET scan itu memeriksa seluruh tubuh. Lalu kalau kita per organ bisa periksa bone scan untuk tulang, CT scan toraks untuk melihat paru, dan CT scan abdomen untuk melihat hati. Ini kita lakukan. Jadi ada alasannya. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena kadang-kadang kita masih menjumpai teman-teman kita yang di BPJS langsung operasi tanpa lihat ini. Kenapa penting? Supaya kita bisa memberikan desain terapi yang paling tepat untuk pasien. Kenapa demikian? Nah, ini hasil patologi untuk melihat ganas atau tidak, IHK untuk melihat sifatnya si kanker. Ini untuk membantu kita nanti nih, kalau memang kankernya invasif, obat apa yang tepat diberikan. Dan hasil workup metastasis membuat kita bisa menentukan stadium dari kanker payudara tersebut. Jadi, pendeknya, sekarang ini penanganan kanker payudara itu harus dilihat stadium dan sifat biologinya.
Kalau dulu mungkin kita kenal, oh asal kanker payudara operasi. Udah seperti hafalan aja, operasi, kemo, radiasi. Makanya sampai sekarang pun saya masih sering dapat pertanyaan dari pasien, loh kok dokter nggak operasi duluan sih? Ini nggak bisa diangkat aja langsung nih, udah gede nih dok, kulitnya udah merah-merah, nggak langsung diangkat aja gitu ya. Ternyata sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang terbaik, dan hasil terbaik itu nanti hubungannya dengan angka harapan hidup yang lebih baik, kemungkinan kekambuhan yang lebih kecil, itu kita harus melihat ada di stadium berapa dan apa sifat biologinya. Ini yang harus dilihat dulu. Nah, ini sedikit rangkuman. Tadi kan kita udah sebut ya, ada ER, PR, HER2, KI67. Disebut luminal A kalau ER-nya tuh tinggi. Tinggi itu kalau di atas 9%, jadi 10% ke atas. PR-nya tinggi, KI67-nya rendah. Ini adalah subtype kanker payudara yang bisa dibilang paling slow growing. Ya. Lalu luminal B, ER-nya cukup tinggi, tapi PR-nya rendah atau negatif, dan KI67-nya tinggi, lebih dari 20%. HER2 positif, dia ER-nya negatif, PR negatif, tapi HER2-nya positif, dan berapapun KI67-nya, umumnya KI67-nya akan tinggi. Triple negatif, ER, PR, HER2 semua negatif, berapapun KI67 dan umumnya memang tinggi. Triple positif, semuanya positif. Nah, 3 yang terakhir inilah yang dikatakan memiliki kemampuan berkembang lebih cepat ketimbang yang subtype luminal. Dan ini membuat perbedaan dalam desain terapinya. Nah, ini kita tentu katakan dulu di sini nih, pengobatan kanker payudara tidak selalu diawali dengan operasi. Kadang-kadang lucu juga, saya kan dokter bedah ya. Sebetulnya harusnya dokter bedah itu kan senangnya operasi. Jadi yang lucu karena pasien maksa saya operasi, tapi saya nggak mau operasi, gitu kan. Karena kalau pasien yang kekeh banget sampai saya bilang, Bu, saya tuh dokter bedah loh Bu. Main income utama saya tuh dari ngerjain pembedahan. Sebenarnya kalau cuman inget itu aja, semua abisin aja dari awal gitu kan. Tapi kita kan bukan itu tujuannya. Tujuan kita kan bagaimana pasien bisa harapan hidupnya baik, kekambuhannya rendah, ya. Jadi tidak selalu harus operasi yang di awal. Bahwa akan menjalani operasi, konsepnya dalam kanker payudara begini, selama kanker itu belum menyebar ke organ lain selain di area dada sini, maka pasti akan ada operasi. Tapi timingnya yang harus dicari yang tepat, gitu, harus dilihat timingnya. Karena ada juga pasien yang sangat takut dengan operasi, sampai bilang, dokter ngapain operasi, tetangga saya nggak operasi. Nah, kalau sudah dikatakan oleh dokter yang merawat, ini tidak dioperasi ya, berarti sudah ada penyebaran jauh. Stadium 4, sehingga operasi tidak akan memberikan manfaat untuk pasien. Jadi tidak perlu dioperasi. Artinya operasi pun tidak akan membawa perbaikan. Gitu. Jadi konsepnya yang masih bisa dioperasi sebenarnya lebih baik, tapi timingnya yang harus dilihat, ya. Nah, ini ringkasan. Kenapa kita berpayah-payah mencari stadium dulu? Mencari dulu subtype, kenapa sih nggak udah jelas ini kanker, main operasi aja? Ini adalah ringkasan dari hasil studi-studi yang terkini, yang dikatakan kalau kita ikuti ini, harapannya survival rate pasien baik, disease free survivalnya cukup baik. Jadi kita lihat nih, ini saya kelompokkan, luminal, lalu HER2 positif atau luminal B, tapi yang HER2 positif itu dalam arti kata triple positif nih. Jadi HER2 positif saja atau triple positif dan triple negatif. Kalau ketemu, nah ini bedanya nih Bu, lihat ini. Kalau ketemu di stadium 1, apapun subtype-nya, operasi memang duluan. Jadi itu menggambarkan bagaimana ketemu di stadium 1 itu signifikan sekali terhadap pengobatan selanjutnya, terhadap harapan hidup selanjutnya. Jadi kalau sudah ketemunya di stadium 1, subtype apapun, operasi yang pertama. Nah, begitu kita masuk stadium 2, kita lihat dulu. Kalau luminal, masih boleh operasi dulu. Tapi kalau misalnya pasiennya, dok, tapi saya tuh inginnya tetap punya payudara sendiri. Bisa nggak usah sampai diangkat atau nggak usah direkonstruksi macam-macam? Kita coba kecilkan tumornya.
Ya, jadi itu berlaku kalau luminal di stadium 2 atau stadium 3A. Kalau luminal ada di stadium 3B, di sini 3B kurang sedikit 3B, nah sudah tidak boleh operasi dulu. Karena 3B itu berarti sudah cukup terlihat jelas ada penyebaran di kelenjar getah bening ketiak. Mikirnya gini, kalau dari payudara sudah ada kelenjar getah bening ketiak, itu berarti sudah mencapai pintu gerbang untuk mencapai penyebaran ke tempat lain. Jadi kita dokter bedah nggak boleh cuma egois mikirin yang penting bagian gue aman, payudara ketiak aman. Target kita kan di jangka panjang pasiennya juga aman. Jadi kita harus mulai mikir, oh ini berarti ada kemungkinan nih, walaupun sekarang diperiksa hati, paru, tulang aman, tapi sebetulnya sudah potensial ada. Sel kanker itu sudah ada yang berjalan, kita harus memproteksi bagaimana dia jangan menemukan tempat yang nyaman untuk hidup dan tumbuh. Karena itu kalau sudah stadium 3B, walaupun subtype-nya luminal, dilakukan terapi sistemik dulu. Nah itu tidak berlaku untuk yang HER2 positif, triple positif, atau triple negatif, karena ini dianggap cukup agresif. Maka yang disarankan adalah kalaupun dia masih stadium 2 saja, sudah disarankan terapi sistemik dulu, baru operasi. Kenapa? Karena dengan sifat agresifnya ini, apa yang mungkin belum terjadi di sini, sudah bisa terjadi di sini. Itu yang membedakan. Dan ini adalah sebetulnya hasil penelitian banyak studi skala besar di dunia, cuma kita ringkas jadi simple seperti ini. Dan memang baru akhir-akhir ini. Dulu kita belum mengenal nih, mungkin sudah confirm sekali sejak tahun 2019. Sifat yang dua ini, tiga subtype ini, terapi sistemik dulu kita sebut namanya neoadjuvan, artinya diberikan sebelum operasi, baru operasi berikutnya. Beda lagi di stadium 4, yang tadi kita bilang udah ada penyebaran ke organ lain, apapun sifatnya, operasi sudah tidak akan memberi keuntungan, sehingga kita hanya akan memberikan terapi sistemik. Ada beberapa pasien yang kita operasi dengan catatan datang dengan stadium 4, diberikan terapi sistemik, alhamdulillah responsnya sangat baik. Entah semuanya menghilang, penyebaran jauhnya, atau terkontrol dan tidak berkembang, kita pertimbangkan untuk operasi. Tapi itu jadi pertimbangan khusus. Ya, jadi stadium 4 kita akan berusaha untuk menghindari ini. Nah, sekarang operasi untuk kanker payudara, karena salah satu penelitian saya kemarin juga mendapatkan kenapa para perempuan agak lambat datang berobat, salah satunya takut kehilangan payudara, takut suaminya meninggalkan karena tidak punya payudara lagi, yang pasti bukan bapak-bapak yang di sini, ya kan? Nah, itu sebetulnya kita ingin rubah mindset itu, karena sebetulnya tidak harus juga. Nah, operasi kanker payudara tidak berarti kehilangan payudara. Dan ada lagi kekhawatiran, dok, kalau misalnya nggak dibuang semua, nanti kemungkinannya lebih jelek ya daripada yang dibuang semua. Penelitian mengatakan gini, kalau untuk angka harapan hidup sama sebanding, selama semuanya standar ya, artinya bukan cuma pertanyaan operasi, obat-obat yang diberikan sesuai guidelines, terapi kalau harus di radioterapi. Nah, untuk angka kekambuhan lokal, kalau pasien menjalani yang breast reconstruction surgery, dikatakan ini ada beberapa penelitian. Beberapa penelitian bilang sedikit lebih tinggi kemungkinan kambuh lokalnya dibanding yang dibuang semua, tapi angka harapan hidup sama, gitu. Tapi beberapa penelitian lagi bilang enggak, justru yang di BCS lebih bagus. Nah, ini memang tergantung mungkin negaranya, populasinya, dan sifat kanker dari masing-masing pasien. Tapi secara umum dikatakan kita tidak bisa lagi mendogma pasien kalau punya kanker payudara harus mastektomi atau membuang payudara. Kita harus mengembalikan lagi kepada pasien. Karena sekarang target dari penyembuhan atau pengobatan kanker bukan hanya membuang si kanker, tapi juga bagaimana para survivor tetap bisa merasa memiliki kualitas hidup yang baik. Dia merasa udah diangkat semua penyakit, tapi setiap bercermin sedih, ya kan? Mungkin hubungan dengan suami jadi kurang harmonis, itu juga secara mental tidak sehat.
Tapi bagaimana ketika sudah menjalani pengobatan kanker pun bercermin tetap happy, berkumpul sama teman-teman nggak minder, hubungan dengan suami tetap baik, itu goal dari penyembuhan atau pengobatan kanker. Jadi targetnya adalah ini kualitas hidup yang baik. Jadi ragam operasi macam-macam, mastectomy, bisa menjadi yang paling tipikal, yang paling konvensional, buang seluruh payudara. BCS, breast conserving surgery, hanya membuang area tertentu, dan kita bisa rekonstruksi. Rekonstruksi ini upaya untuk membentuk kembali payudara sehingga mencapai estetika yang memenuhi harapan pasien. Rekonstruksi bisa mendampingi mastectomy, bisa mendampingi BCS. Jadi keduanya bisa disertai rekonstruksi. Angka ketahanan hidup. Jadi kalau di kanker itu memang yang goal utamanya adalah angka ketahanan hidup. Itu goal utama, gitu. Jadi sama, baik antara BCS maupun dengan mastectomy. Nah, jangan lupa kalau kita ketemu kanker payudara invasif, operasi tidak bisa hanya dikenai di payudara saja. Ingat, dia sudah lewat membran basal, sudah masuk pembuluh getah bening, sudah masuk pembuluh darah, resiko menyebar sudah ada, sehingga gerbangnya harus diperiksa. Kalau dari awal datang sudah jelas ada benjolan, kita akan lakukan yang namanya diseksi aksila, dibuang seluruh kelenjar getah bening yang ada di ketiak. Tapi kalau secara pemeriksaan fisik belum teraba, dari imaging pencitraan belum teraba, belum terlihat, maka kita akan lakukan tindakan diagnostik namanya sentinel lymph node biopsy, kita singkat SLNB, untuk melihat gerbangnya udah kena penyebaran belum. Kalau udah kena penyebaran, maka harus diseksi aksila. Tapi kalau belum kena penyebaran, nggak perlu. Kenapa repot-repot? Karena memang diseksi aksila memberikan risiko terjadinya limfedema atau bengkak lengan sekitar 20%. Memang nggak semua, tergantung perawatan, tergantung kondisi. Misalnya pasien yang agak gemuk lebih gampang limfedem atau kerjanya terlalu berat pakai tangan itu. Ada faktor-faktor lain. Nah, dengan dikerjakannya sentinel, lalu kalau terlihat hasilnya negatif, tidak ada penyebaran, sehingga tidak dilanjutkan dengan diseksi aksila, risiko limfedem turun, jadi tinggal 1-2%. Jadi ini sudah menjadi standar di dunia untuk kanker payudara stadium awal. Karena itu tadi goalnya adalah kualitas hidup yang baik. Lagi-lagi kualitas hidup. Kita berharap pasien tetap punya kualitas hidup yang baik. Nah, bagaimana dengan radiasi? Radiasi itu akan kita lakukan untuk beberapa indikasi tertentu. Prinsip radiasi itu kan membunuh sel kanker. Jadi radiasi ini tetap pengobatan lokal regional. Jadi pengobatan ada yang lokal regional, ada yang pengobatan sistemik seluruh tubuh. Radiasi tetap pengobatan lokal regional, dia akan membunuh sel kanker yang ada di area payudara maupun getah bening di sekitarnya. Getah bening itu selain di ketiak, ada di bawah dan di atas tulang klavikula, ada di bagian tengah dada namanya area mamaria interna. Nah, itu akan diradiasi. Karena yang bisa dicapai dengan operasi hanya yang di ketiak. Yang di sini tidak bisa dicapai dengan operasi. Tapi ada indikasinya. Kapan kita harus memberikan radiasi? 1, kalau operasinya adalah BCS. Karena nama lengkap terapinya adalah BCT, Breast Conserving Therapy. Breast Conserving Therapy terdiri atas BCS plus radiasi. Jadi kalau pasien cuma di BCS nggak diradiasi, pengobatannya belum komplit. Tentu beresiko kekambuhan, beresiko terhadap menurunnya angka harapan hidup. Ya. Nah, ada timingnya juga. Kita selalu mengupayakan radioterapi itu bisa diberikan idealnya 3-4 minggu setelah operasi BCS. Kecuali karena kondisi tertentu kita harus delay. Kita mengupayakan kalau bisa delay tidak lebih dari 6 minggu. Itu juga hasil dari penelitian. Nah, bagaimana dengan pasien ini mastektomi? Kapan harus radiasi? Jika ada indikasi ini. Sejak awal ditemukan, tumornya berukuran besar, lebih dari 5 cm. Lalu ternyata setelah dioperasi, batas sayatannya tuh dikatakan masih dekat. Jadi kalau ibu baca hasil PA,
nanti akan dilihat, akan terlihat, oh ya kankernya ini, batas sayatan A, B, C, D, E bebas tumor, atau tidak bebas tumor, atau dekat. Nah idealnya bebas tumor. Nah ini kadang-kadang juga kita lihat nih beberapa tempat pasien datang dari luar bawa hasil, kita cari-cari kok nggak ada ya batas sayatannya. Itu membuat kita ragu juga untuk ngobatin berikutnya. Jadi batas sayatan itu penting. Makanya tadi saya bilang, kenapa nggak yang pertama pengobatan operasi duluan? Karena emang operasi itu harus diperhitungkan seideal mungkin. Kita masuk ke kamar operasi bukan cuma sekedar, ya aku kan dokter bedah, udah operasi. Enggak, harus ada goalnya. Kita mau operasinya apa? Batas sayatannya kalau udah dioperasi bisa bebas semua enggak? Lalu pasiennya berharap apa? Gitu ya. Ada pasien yang, iya dong dok, saya harus tetap punya payudara dong. Ada yang enggak lah dok, udah saya ini nggak masalah, ambil aja. Kita harus dengar pasien. Dokter itu bukan dewa, gitu ya. Jadi dokter harus mau dengar pasien. Lalu kalau sejak awal sudah ada kelenjar getah bening yang mengandung penyebaran kanker, ini saat awal ditemukan ya. Kenapa saya bilang begini? Saya ada pasien. Beliau kita neoadjuvan kemoterapi di sini, tapi lalu memutuskan operasinya di MRCCC, lalu tapi datang lagi gitu ya, mengatakan begini dok, kata dokter di sana, ini hasil habis operasinya bagus, tumornya kecil banget, kelenjar getah beningnya udah nggak ada yang positif, jadi saya nggak usah radiasi. Nah ini konsep yang kurang benar, karena tidak ada yang namanya downstaging. Jadi sekali lagi, desain terapi itu sudah ditetapkan di awal. Perihal setelah dikasih neoadjuvan, responsnya bagus, itu memberikan kepada kita informasi, oh pasien ini insya Allah prognosisnya memang lebih baik ketimbang mereka yang diberikan neoadjuvan terapi, tapi responsnya kurang. Tapi tidak membuat kita jadi diskon terapi gitu loh. Tetap saya bilang, ibu itu datang ke kita T4BN2 wajib hukumnya saya bilang radiasi. Untung anaknya dokter, jadi bisa ini mengawal ibunya. Nah ini kadang-kadang kenapa saya bilang nih pasien ini harus dibikin pinter nih, karena kadang-kadang khawatir juga ya kalau kayak gitu-gitu. Terus itu anaknya bilang, iya nih ibu tadi udah kesenengan nih dok dengan usah radiasi, tapi saya ngerasa kok kayaknya aneh ya, datang deh ke sini. Iya saya bilang betul anaknya, nggak ada downstaging. Jangan keburu senang sekarang udah bagus terus kita mendiskon terapinya, belakangan nyesel gitu ya. Hati-hati dengan itu. Jadi ini harus ngerti, ini teman-teman mungkin bisa membantu ya. Banyak di luar sana yang kadang-kadang kalau dengar cerita-cerita, aduh ini masih kurang nih. Maka saya bilang, alhamdulillah kita ada BPJS. Mau tidak mau kita harus akui lah itu meringankan. Tapi menggunakan BPJS harus cerdas. Ya kan, mana yang kita bisa dapat, mana yang kita bisa usahakan, karena ini badan kan badan kita sendiri gitu ya, kita yang punya kemampuan untuk menjaganya. Nah kadang-kadang untuk pasien yang stadium 4 kita juga bisa memberikan untuk terapi paliatif untuk menghentikan perdarahan misalnya, atau untuk kalau ada penyebaran di tulang, biasanya nyeri sekali penyebaran di tulang, itu kita bisa gunakan juga radiasi ya. Efek samping radioterapi itu umumnya tidak permanen, mulai dari gatal, kehitaman, kulit mengelupas, lecet, kulit kering, kemerahan, tapi umumnya bisa dikendalikan dengan obat-obat yang diberikan oleh dokter-dokter radioterapi. Terapi sistemik ada beberapa, ada kemoterapi, terapi hormonal, terapi target, imunoterapi. Terapi sistemik untuk stadium awal umumnya setelah tergantung tadi subtype-nya. Luminal biasanya diberikan setelah operasi. Kalau yang subtype triple positif, triple negatif, HER2 positif bisa diberikan kalau stadium 2, stadium 3 sebelum operasi. Tapi untuk stadium lanjut, stadium 4, terapi sistemik adalah terapi yang utama. Kemoterapi ini biasanya adalah terapi yang paling ditakuti orang-orang ya. Karena dok saya jangan kemoterapi, tetangga saya habis di kemo malah meninggal gitu kan ya. Itu sering banget, atau malah lemes gitu. Biasanya saya balikin lagi, bu, ibu tadi ngantri di depan poli lama nggak bu? Lama. Ada nggak bu yang tampilannya udah loyo kayak udah mau gimana? Nggak ada kan bu, saya bilang cantik-cantik kan semuanya. Iya, itu banyak yang kemo loh bu, saya bilang.
Jadi mindset itu harus dirubah. Karena nggak tahu ya, mungkin di masyarakat kita kebiasaan kalau yang jelek dibumingkan, kalau yang bagus ya alhamdulillah tapi diam aja gitu ya. Jadi itu akhirnya mindset orang bikinnya gitu. Jadi nggak selamanya, memang kita nggak bilang si kemoterapi tuh enak loh kayak minum obat batuk aja, enggak. Ada efek samping, tapi ada efek yang bisa ditolerir, ada yang tidak. Sejauh yang kita amati di kita ya 90% bisa melewati dengan baik. Jarang pasien kita berhenti di tengah jalan. Ya, jadi sebetulnya bisa, tapi kita harus kerjasama. Pasien harus cerita punya masalah apa. Jadi kita juga bisa kasih obat-obat untuk mengurangi semua yang dia alami itu. Jadi ini nih Bu, kalau ketemu temen yang takut, nggak benar. Kemoterapi itu asal benar indikasinya, lalu dikawal dengan obat-obatan untuk mengurangi efek samping, itu insya Allah bisa aman. Dan pasien kalau punya teman begini, minta dia untuk tanya ke dokternya apa obatnya. Karena sering kali kita dapat pasien udah dari luar, saya tanya apa Bu obatnya? Nggak tahu dok, gitu. Wah terus gimana kita mau nerusinnya gitu ya? Kita nggak tahu sama sekali apa yang dia dapat sebelumnya. Jadi bukan momok ya. Ini kata-katanya Bu, ini saya sering pakai nih. Ini kata-katanya Bu Arianti nih, ketua CISC. Dok, saya selalu bilang dok, takut sama kanker, bukan sama kemonya. Dan bagus tuh Bu, quote-nya Bu, saya bilang. Iya, orang kok takut sama kemo ya, terus kankernya dia diemin di badan. Takutnya sama kankernya dong gitu ya. Kemonya bisa kita modifikasi kalau emang ngasih efek samping. Terapi hormonal. Prinsipnya terapi hormonal itu kalau kita punya kanker, ini sel normal payudara. Dia punya nih reseptor-reseptor. Nah, kalau ada sel kanker, dia punya banyak reseptor. Intinya gini, kalau ini reseptor kena estrogen, jadi yang paling prognostik itu hormon estrogen. Karena obat yang kita punya juga obat anti estrogen. Progesteron itu belum ada obatnya, dia hanya accompanying, menemani informasi kira-kira ini level hormonalnya kuat atau tidak. Nah, ini kalau reseptor ini kena hormon estrogen, ini kayak jadi men-trigger supaya si inti sel kanker ini membelah. Jadi kalau kita punya pasien dengan ER positif, intinya adalah bagaimana sel kanker reseptornya itu tidak diduduki oleh hormon estrogen sehingga dia tidak terpicu untuk membelah, dan karena tidak terpicu lama-lama dia akan mati. Makanya kerjanya hormon terapi lebih lambat daripada kemo. Kalau kemo tuh kayak ngebom gitu loh, ya kan? Dan dia nggak peduli ini punya reseptor apa enggak. Ini pokoknya selnya membelahnya cepat nih, bom. Cepat nih, bom. Makanya efek sampingnya kadang-kadang juga kena rambut rontok, saluran cerna terpengaruh, karena itu kan sel-sel yang membelah cepat. Tapi bedanya sel sehat akan recovery lebih cepat. Makanya kita pakai siklus 3 mingguan, 2 mingguan itu sudah recover sel sehat. Tapi sel kanker tidak akan recover. Tapi jangan lupa, sisa sel kanker bisa berkembang biak kalau terapinya tidak tuntas. Itu bedanya. Nah, kalau terapi hormon, enggak. Kita ibarat, kalau saya begini, kita punya tamu, kita nggak suka, tapi nggak enak ngusir, gitu. Jadi udah aja, kita putus listriknya, kita nggak kasih air, gitu ya. Nggak dikasih makan, lama-lama pergi sendiri, gitu loh. Jadi kayak begitu Bu, ya jangan lah ya sama tamu, nggak boleh sih, gitu. Itu ibaratnya kita nggak ngebunuh, tapi kita bikin nggak enak sehingga tidak bisa hidup terus, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagaimana kita tahu yang tadi itu Bu, IHK-nya, ER/PR, dan itu akan efektif kalau ER-nya di atas 9%. Karena penelitian bilang ER di bawah 9%, cara dia merespon terapi hormon itu masih mirip kayak yang ER-nya negatif. Jadi kita masih mempertimbangkan kemoterapi kalau pasien ER-nya di bawah 9%. Nah, ini cara kerjanya tadi udah saya jelaskan. Lalu terapi target. Terapi target itu yang paling kita kenal terapi target anti HER2. Ya, terapi target anti. Sebetulnya ada lagi terapi target yang namanya CDK4/6 untuk pasien dengan ER positif. Tapi karena itu masih sesuatu yang baru, kita fokus di sini dulu. Mungkin nanti lain kali ya, kesempatan lain kali kita terangkan lagi yang itu. Nah, intinya adalah kalau ada sel kanker yang dia memiliki reseptor target anti HER2, bagaimana kita memblok supaya juga dia tidak terpicu untuk membelah. Makanya di
ciptakanlah obat ini nih, reseptor anti HER2. Termasuk yang membantu kita acara sekarang ya, mas-mas dari Soho nih ya. Nah ini yang punya obat terapi target anti HER2 nih. Termasuk yang membantu sebetulnya kita. Karena kalau ibu-ibu ingat terapi target anti HER2 cukup mahal. Sekarang alhamdulillah sudah sangat terjangkau ya. Sudah banyak mitunya, termasuk yang membantu kita sekarang nih untuk bisa bikin acara ini. Jadi intinya dia juga akan memilih-milih. Hanya sel yang punya reseptor inilah yang akan dikenai. Makanya efek sampingnya juga lebih minimal daripada efek samping kemoterapi. Sama kita lihat, nah cara baca IHK-nya, kalau HER2-nya positif 1 itu artinya negatif. Kita nggak bisa obatin dengan anti HER2. Kalau positif 2 itu meragukan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan ISH, bisa FISH, bisa CIS. Di Indonesia adanya CIS. Kalau HER2-nya udah bilang positif 3, itu positif. Jadi harus diobati. Nah, terapinya biasanya kalau stadium awal diberikan harus bersamaan dengan kemoterapi. Karena kalau target terapi saja tidak efektif, karena belum tentu semua sel kankernya punya reseptor HER2. Tapi kalau stadium akhir, stadium lanjut, kebanyakan hanya menggunakan terapi target anti HER2. Karena kita mempertimbangkan kondisi tubuh pasien, jangan sampai apa yang kita berikan justru memberikan efek samping yang lebih berat bagi pasien. Nah ini peserta baru nih dalam terapi kanker payudara, imunoterapi. Tujuannya adalah memanfaatkan sel imun dalam tubuh untuk melawan kanker. Tapi ada indikasinya, biasanya digunakan untuk kanker payudara triple negatif, stadium lanjut yang dengan kemoterapi standar sudah tidak memberikan respons. Beberapa penelitian akhir-akhir ini mulai mencoba memberikan imunoterapi plus kemoterapi untuk stadium awal triple negatif. Beberapa sudah mulai melaporkan bahwa hasilnya cukup baik, tapi memang belum masuk dalam guideline standar. Jadi memang kalau kanker payudara itu sebetulnya penelitiannya masif sekali. Yang tadi dibilang Dr. Gunawan, pengobatannya maju. Jadi sekarang ini ada gap. Di negara maju, angka kematian kanker payudara makin kecil. Karena memang pengobatannya makin bagus. Jadi kita bisa menekan kematian. Tapi di negara berkembang justru makin tinggi. Karena kita begitu banyak masalah, kadang-kadang bukan cuma masalah kemampuan dokter, ketersediaan obat, masalah politis juga, gitu ya. Bagaimana kita mau misalnya mengusulkan satu pemeriksaan yang simple, tapi ternyata belum banyak yang mau menggunakan, itu kadang-kadang juga jadi kendala buat kita. Ya, ini tadi izin mengenalkan, mungkin udah semua juga tahu, cuman mungkin saya minta bantuan teman-teman di sini karena idenya membuat ini adalah supaya kita bisa memperbaiki angka kematian kita di Indonesia. Saya waktu pertama masuk S3, saya bikin proposal mau bikin ini, banyak yang bilang gini, ngapain bikin aplikasi? Tahu nggak nasib semua aplikasi S3? Pas udah selesai S3-nya, udah nggak kepake lagi. Gitu. Saya jawab, loh saya itu bikin aplikasi ini bukan karena mau masuk, karena saya di S3. Jadi bukan saya masuk S3 terus bikin apa ya biar bisa jadi dokter gitu. Tapi justru karena saya punya ini, terus saya bilang gimana nih caranya biar didengar. Karena mau nggak mau di negara kita kan masih ada gelar, ada jalur gitu kan penting. Akhirnya kita bikin ini. Jadi ini mohon bantuan teman-teman. Ini kita sedang mencari juga partner-partner untuk bisa mengembangkan ini. Tapi mudah-mudahan dengan individu-individu yang ada di sini mau berupaya menyebarkan, kita bisa lebih memasifkan ya edukasi untuk kesehatan payudara dan kanker payudara di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah bicara. Saya kembali ke Ibu moderator yang cantik. Mungkin langsung, tadi tanya jawab terakhir aja Bu Revi ya. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.